Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur dari kelas 11 TKJB, mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Di sini saya akan menjelaskan ada beberapa materi. Yang pertama, routing dan routes. Routing adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapat rute dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Rute ini disebut dengan rute, dan informasi rute secara dinamis dapat diberikan ke router yang lain ataupun dapat diberikan secara statis ke router lain. Router merupakan perangkat keras jaringan komputer yang dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan yang sama atau berbeda. Router adalah sebuah alat untuk mengirimkan paket data melalui jaringan atau internet untuk dapat menuju tujuannya. Proses tersebut dinamakan routing. Prinsip dan cara kerja routing. Prinsip. Router adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya, melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing. Proses routing terjadi pada lapisan 3. Lapisan jaringan seperti internet, protokol IP dari stack protokol, tujuan lapis OSI. Fungsi utama router adalah merutekan paket informasi. Cara kerja routing. Cara kerja router mirip dengan bridge jaringan, yakni mereka dapat meneruskan paket data jaringan dan dapat juga membagi jaringan menjadi beberapa segmen atau menyatukan segmen-segmen jaringan. Protokol routing. Protokol routing adalah suatu aturan yang mempertukarkan informasi routing yang akan membentuk sebuah tabel routing sehingga pengalamatan pada paket data yang akan dikirim menjadi lebih jelas, dan routing protokol mencari rute tersikat untuk mengirimkan paket data menuju alamat yang dituju. Default routes. Default route adalah jalur default untuk paket yang mempunyai alamat network tujuan tertentu tetapi tidak dapat di routing tabel router yang disinggahi. Jika terdapat default route yang diset pada router tersebut, maka paket tersebut akan mengikuti rute default yang telah diterapkan. Multiple gateways. Gateway merupakan sebuah perangkat jaringan yang dapat berupa perangkat lunak maupun perangkat keras yang berfungsi sebagai penghubung antar jaringan yang berbeda protokol. Routing dan paket forwarding. Routing berfungsi untuk menghubungkan segmen-segmen jaringan untuk bisa melakukan paket forwarding, sedangkan paket forwarding adalah proses memancarkan atau menyiarkan jaringan ke segmen-segmen jaringan komputer. Bridge adalah alat yang mampu menghubungkan jaringan komputer LAN yang berbeda. Bridge memungkinkan sekali untuk dilakukan koneksi jaringan komputer semisal Ethernet dan Fast Ethernet, ataupun segala tipe jaringan yang merupakan yang serupa maupun sama namun dalam wilayah LAN yang berbeda. PLSM atau Variable Length Subnet Max adalah jenis perhitungan subnetting di mana panjang subnet mask yang kita berikan akan disesuaikan dengan banyaknya jumlah host di setiap subnet tersebut. CIDR adalah sebuah cara alternatif untuk mengklarifikasikan alamat-alamat IP berbeda dengan sistem klarifikasi ke dalam kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Routing table adalah yang memuat seluruh informasi IP address dari interface router yang lain sehingga router yang satu dengan router lainnya bisa berkomunikasi.
Link state adalah proses routing yang membangun topologi database sendiri lebih modern dari distant vector. Link state akan melakukan penyelidikan terhadap semua koneksi yang ada dalam jaringan. Distant vector. Distant adalah biaya untuk mencapai tujuan, biasanya didasarkan pada jumlah jalur host yang dilewati atau total semua administrasi metrik yang ditugaskan pada link di jalur. Dari sudut pandang routing protokol, vektor adalah interface lalu lintas yang akan diteruskan keluar untuk mencapai sebuah tujuan yang dibagikan jaringan sepanjang rute atau jalur yang dipilih oleh protokol routing sebagai jalur terbaik ke tujuan jaringan. Distant vector protokol menggunakan perhitungan jarak ditambah dengan jaringan interface keluar untuk memilih jalur terbaik ke tujuan jaringan. Jaringan protokol IPX, SPX, IP, Apletak, DECnet, dan lain-lain akan meneruskan data menggunakan jalur terbaik yang dipilih. Classless IP classless. Classless secara sederhana dapat diartikan tanpa kelas atau tidak menggunakan kelas. Kemudian, jika dikaitkan dengan pengalamatan IP, maka pengalamatan IP classless dapat diartikan menjadi pengalamatan IP tanpa mengenal kelas. Classful. Classful adalah pengalaman IP yang dibagi menurut kelasnya. Ada 5 kelas yang berbeda dan ini adalah kelas yang berpengaruh terhadap ukuran jaringan. 4 bit yang pertama dari alamat IP dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kelas. Metrik adalah elemen individual dimensi yang dapat diukur sebagai jumlah atau rasio. Administrative distance atau AD merupakan tingkat prioritas routing yang akan dipilih oleh router berdasarkan nilai routing protokol. Pada administrative distance, sebagai contoh, apabila router menjalankan lebih dari satu routing, maka akan dipilih AD mana yang terkecil. Misal di router tersebut routing dinamik yang aktif adalah RIP 120 dan OSPF 110, maka router memilih OSPF karena nilai AD yang lebih kecil. Berikut ini adalah daftar nilai administrative distance atau AD untuk membandingkan mana yang lebih kecil. Loading balancing. Load balancing adalah proses pembagian beban trafik sebuah aplikasi atau server. Dengan load balancer, beban trafik tidak akan dibebankan kepada beberapa jalur koneksi. Hal ini mempercepat waktu respons server Anda untuk mencegah dari overloading. Dengan begini, kinerja server Anda akan lebih maksimal, tidak peduli berapa banyak trafik yang Anda dapatkan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.